Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim di pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elahu bin Tahu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri. Yang seorang bernama Hana, dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Dari tahun ke tahun orang itu pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina dan kepada semua anaknya bagian masing-masing. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepadanya hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi Penina selalu menyakiti hati Hana, supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakitinya, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana, suaminya, berkata, "Hana, mengapa engkau menangis dan tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Pada suatu kali, setelah mereka makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis tersedus. Ia bernazar, "Tuhan semesta alam, jika engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberi seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Ketika ia terus-menerus berdoa, Eli mengamati mulutnya, karena Hana berkata-kata dalam hati, dan hanya bibirnya bergerak tanpa suara. Eli menyangka ia mabuk. Lalu Eli berkata, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Sadarilah dirimu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan, tuanku, aku perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur atau minuman memabukkan tidak aku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Jangan anggap hamba-Mu ini perempuan dursila, karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara lama demikian." Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta." Hana berkata, "Biarlah hamba-Mu mendapat belas kasihan darimu." Ia pun pergi, mau makan, dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, sujud menyembah dan pulang ke Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, Tuhan mengingat dia, dan setahun kemudian Hana mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, menamainya Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya kepada Tuhan." Elkana pergi dengan seisi rumahnya, mempersembahkan korban tahunan dan nazarnya. Tetapi Hana tidak ikut, sebab katanya, "Nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarnya supaya ia tinggal di hadapan Tuhan seumur hidupnya." Elkana berkata, "Perbuatlah yang kau pandang baik. Tinggallah sampai engkau menyapihnya. Hanya Tuhan kiranya menepati janjinya." Maka Hana tinggal dan menyusui sampai disapihnya. Setelah disapih, dibawanyalah Samuel dengan seekor lembu jantan, 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur ke rumah Tuhan di Silo. Kanak-kanak itu masih kecil. Setelah menyembelih lembu, mereka membawa Samuel kepada Eli. Hana berkata, "Tuanku, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak ini, aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta, maka aku menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kepada Tuhan." Lalu mereka menyembah Tuhan di sana. Lalu berdoalah Hana, "Hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersuka cita karena pertolongan-Mu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, tidak ada yang lain selain Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Jangan selalu berkata sombong, jangan caci maki keluar dari mulutmu, sebab Tuhan Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan diuji." Busur pahlawan telah patah,
Tetapi orang Turhayengyung berikatkan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu, sekarang menyewakan diri karena makanan, tetapi yang lapar dahulu sekarang beristirahat. Orang mandul melahirkan 7 anak, tetapi yang banyak anak menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan kaya. Ia merendahkan dan meninggikan. Ia menegakkan orang hina dari debu dan mengangkat orang miskin dari lumpur, mendudukan mereka bersama para bangsawan dan memberi mereka kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi, dan di atasnya Ia menaruh daratan. Langkah orang yang dikosehin Ia dilindungi, tetapi orang fasik binasa dalam kegelapan, sebab bukan oleh kekuatannya sendiri orang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka, Ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada Rojenia dan meninggikan tanduk orang yang diurapinya. Elkana pulang ke Rama. Tetapi Samuel menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli anak-anak. Lelaki Eli adalah orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan maupun hak para imam. Ketika seseorang mempersembahkan korban dan daging dimasak, bujang imam datang membawa garpu bergigi 3 dan mencucukkannya ke bejana. Segala yang terambil menjadi milik imam. Sebelum lemak dibakar, bujang itu berkata, "Berikan daging mentah untuk imam." Ia tidak mau daging masak. Jika orang berkata, "Lemaknya harus dibakar dahulu," bujang itu menjawab, "Sekarang juga berikan. Kalau tidak aku mengambil dengan paksa." Dosa kedua orang muda itu sangat besar, sebab mereka memandang rendah korban Tuhan. Samuel kecil melayani di hadapan Tuhan, memakai efod lenan. Setiap tahun, ibunya membuatkan jubah kecil. Eli memberkati Elkana dan Hana, bahwa Tuhan memberi keturunan sebagai ganti Samuel. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga ia melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 perempuan. Tetapi Samuel makin besar di hadapan Tuhan. Eli yang sudah tua mendengar segala kejahatan anak-anaknya, dan bahwa mereka tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di pintu kemah pertemuan. Ia berkata, "Jangan begitu, bukan kabar baik yang kudengar. Jika seseorang berdosa terhadap sesama, Allah mengadili. Tetapi jika terhadap Tuhan, siapa menjadi perantara?" Namun mereka tidak mendengarkan, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Sementara itu Samuel makin besar, dan semakin disukai baik oleh Tuhan maupun manusia. Seorang abdi Allah datang kepada Eli dan berkata, "Bukankah aku menyatakan diri kepada nenek moyangmu ketika di Mesir? Aku memilihnya menjadi imamku mempersembahkan korban, membakar ukupan, memakai efod. Aku memberinya korban api-apian Israel. Mengapa engkau memandang loba kepada korbanku dan menghormati anak-anakmu lebih dari aku?" Maka demikian firman Tuhan, "Aku telah berjanji keluargamu hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang tidak demikian. Siapa menghormati aku, kuhormati. Siapa menghina aku, dipandang rendah. Akan datang waktu aku mematahkan kekuatanmu, sehingga tidak ada seorang kakek dalam keluargamu. Engkau akan memandang dengan bermusuhan segala kebaikan yang kulakukan kepada Israel. Yang tersisa dalam keluargamu akan menyebabkan matamu rusak dan jiwamu merana, dan mereka akan mati oleh pedang. Tanda bagimu, kedua anakmu, Hofni dan Pinehas, mati pada hari yang sama. Aku akan mengangkat seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai hatiku. Keturunannya akan teguh setia, dan ia akan hidup di hadapan orang yang kuurapi. Siapa yang masih hidup dari keturunanmu akan datang meminta sekeping perak dan sepotong roti, memohon tempat di antara golongan imam. Samuel muda itu melayani Tuhan di bawah Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang dan penglihatan tidak sering. Pada suatu hari Eli, yang matanya mulai kabur sedang berbaring, lampu Allah belum padam. Dan Samuel tidur di bait suci, tempat tabut Allah. Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Ia menjawab, "Ya, Bapa." Lalu berlari ke Eli, tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Tuhan memanggil lagi. Samuel datang lagi, dan Eli berkata sama. Samuel belum mengenal Tuhan,
karena firman Tuhan belum dinyatakan kepadanya. Ketika Tuhan memanggil ketiga kalinya, Eli mengerti bahwa Tuhan yang memanggil, maka ia berkata, "Jika ia memanggil lagi, katakanlah, 'Berbicaralah, Tuhan, sebab hamba-Mu mendengar.'" Tuhan datang dan memanggil seperti sebelumnya. Dan Samuel menjawab demikian. Tuhan bersabda, "Aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga telinga orang yang mendengarnya akan berdenging. Aku akan menepati kepada Eli segala yang kufirmankan tentang keluarganya. Aku menghukum keluarganya untuk selamanya, karena ia mengetahui dosa anak-anaknya, yang menghujat Allah dan tidak memarahi mereka. Dosa keluarga Eli tidak akan dihapuskan selamanya." Samuel tidur sampai pagi, membuka pintu rumah Tuhan, tetapi segan memberitahu Eli. Eli memanggilnya dan memaksa ia untuk tidak menyembunyikan apapun. Samuel memberitahukan semuanya, dan Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah ia melakukan apa yang baik." Samuel makin besar, Tuhan menyertai dia, dan tidak satupun firman-Nya gugur. Seluruh Israel dari dan sampai Berseba tahu bahwa Samuel menjadi nabi Tuhan. Tuhan terus menampakkan diri di Silo melalui firman-Nya kepada Samuel.